ini mau sharing ya, sharing cerita-cerita. Waktunya nggak lama ya, jadi saya akan cepat. Oke. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di Korabu, dan sama saya Billy, Bu Femi, salam kenal, dan saya April tahun depan 2 tahun di Korabu ya. Thank you udah menyambut saya juga, dan thank you udah bisa bergabung di komunitas ini. Teman-teman, jadi saya langsung aja, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Thank you ya Bu Ina. Ibu Ina selalu saya kasih tahu juga gitu kalau ada apa-apa gitu ya. Minggu lalu saya tuh lagi kena sindrom ketakutan gitu ya. Jadi memang saya tuh dalam 5 tahun terakhir ini saya punya sindrom ketakutan dan penolakan gitu. Jadi muncul lagi minggu lalu dan membuat saya itu takut gitu ya. Apa ketakutan saya? Ketakutan saya udah pasti financial, udah pasti ketakutan, namanya juga ibu-ibu ya, kalau nggak pegang uang tuh takut gitu loh. Nah itu ketakutan saya. Dan yang kedua, ketakutan saya adalah penolakan, dimana cara komunikasi saya sama suami saya itu berbeda. Jadi suami saya itu orangnya nggak mau tahu punya gitu ya. Jadi kalau kita mau curhat sama dia itu tuh nggak bisa gitu. Dia bukan orang yang diajak curhat gitu ya. Jadi saya cukup bergumul untuk hal itu, dan saya merasa kayaknya nih saya nggak cocok banget ya sama nih orang gitu ya. Tapi berjalannya waktu, rasa takut dan penolakan itu tuh kadarnya turun gitu. Apalagi sudah ada di diajarin cara berpasangan, cara apapun gitu ya. Ketika saya ikut core itu banyak ya kita diskusi dan men-sharekan. Nah minggu lalu saya ketakutan seperti itu. Saya cuma bilang sama Tuhan, oh saya takut ya, saya takut. Aduh, saya tuh 7 hari 6 malam nih ya, gara-gara si Ana sama Kim nih suruh sharing ya, saya sampai 7 hari itu 7 hari nangis ya, nyiapin kata-kata gitu ya. Kalau saya melok mohon maaf. Jadi saya bilang, Tuhan saya takut banget nih, financial saya gimana ya, saya juga nggak berani ngomong gitu ya sama suami saya. Pokoknya dia cuma kasih sekian, udah cukup, sisanya lu usaha sendiri gitu. Nah ketika saya takut, berbarengan dengan suami saya nggak bisa diajak curhat gitu ya. Ketika saya mau ngomong kebaikan Tuhan, dia juga nggak antusias gitu loh. Jadi saya mau curhat sama siapa kalau bukan sama pasangan sendiri gitu kan. Saya curhat sama temen, malu dong. Masa saya bilang, Wina saya nggak punya uang, kan bingung ya. Wina bingung mau kasih pinjam enggak. Tapi tidak ada tujuan ya, maksudnya saya bukan begitu gitu. Saya sebisa mungkin saya tidak mau kayak begitu gitu ya, gak usaha sendiri. Jadi puji Tuhan saya tuh kan kerja nih. Dari bulan Agustus itu saya dikasih kerjaan sama Tuhan loh. Walaupun saya nggak nyari ya, saya mau nyari di mana, jaga anak, ibu rumah tangga, mau kerja di kantor lagi di mana gitu. Jadi saya cuma doa, Tuhan saya tuh pengen kerja kantoran gitu ya. Tapi saya masih bisa jaga anak saya kalau bisa. Tapi siapa yang mau gitu. Dan saya maunya part time Tuhan. Apa bisa ya? Dalam 3 hari itu terjadi gitu. Saya ditawarin, walaupun kantoran ya, kantornya di rumah teman saya, tapi ini kerja kantoran gitu ya. Dan puji Tuhan saya nggak ada masalah dan semuanya part time. Saya kerja online di rumah gitu. Dan bagi saya bilang Tuhan baik banget ya, saya dikasih. Jadi ketika minggu lalu saya memikirkan ketakutan itu, saya mikir balik, kok Tuhan baik ya kasih saya kerjaan. Itu terus yang ada di kepala saya. Kok Tuhan baik ya, kok bisa ya Tuhan mau hire saya, kok bisa ya, gitu terus gitu. Lalu ketika berbarengan dengan suami saya menolak saya sharing nggak mau cerita gitu, dia juga nggak mau dengar. Terus pikiran yang baik lagi muncul lagi, nggak apa-apa, emang dia orangnya begitu gitu ya. Udah nggak usah peduliin, kan udah tahu kalau dia nggak punya memberikan waktu baru, ya udah cuekin aja, kayak gitu. Sampai akhirnya saya mikir itu, setiap saya mikir penolakan, saya mikir ketakutan, muncul kok Tuhan baik ya kasih saya ini, itu terus. Lalu muncul satu ayat ya, saya baru cari tahu gitu ya, dikatakan tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Jadi ketika kok saya bisa kerja ya, kok bisa itu orang hire saya, terus mikir ternyata Maria menyimpan semua perkara itu. Saya dalam hati mikir apa hubungannya gitu, saya nggak ngerti, tapi itu terus
datang. Terus dalam 3 hari kayak begitu, saya cari tahu di Alkitab itu kalimat ada di mana ya. Saya cari latar belakangnya gitu. Apa sih kontennya sampai saya bisa muncul perkataan itu. Dan ternyata ada di Lukas 2 ayat 19. Tahu ya ibu-ibu, Maria ngomong itu pada saat apa? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi, oh itu ada di situ. Oh, kejadiannya waktu itu ketika gembala-gembala datang. Cerita itu semua ke Maria. Dan Maria simpan. Kenapa Maria simpan? Saya baca lagi Lukas, saya baca lagi Matius, saya baca permulaan Maria didatangi malaikat. Nah, singkat cerita, saya baca itu Lukas, saya baca Matius. Saya pergi ke acara Natal CP minggu lalu, ya. Padahal sebenarnya saya nggak ada niat mau pergi gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya disuruh diajak meeting sama temen di Seripi jam 2. Pasti. Tapi anak saya sekolah, udah saya liburin dia. Saya nggak bawa dia pergi ke sekolah. Saya persiapkan diri saya. Jadi paginya saya baca itu, saya baca tentang Matius, tentang Lukas. Lalu saya ke gereja. Saya ketemu sama perkumpulan ibu keren, ketemu di bawah gitu ya, ketemu dan Bu Lina ketemu gitu ya sama teman-teman gitu. Lalu kita naik ke atas, saya duduk di belakang, mulai dong drama, ada firman ya. Ketika drama itu, saya tuh nggak berhenti keluar mata gitu loh. Kok cerita itu seperti saya tadi baca ya pagi, seakan-akan diberi satu kekuatan. Apa yang saya renungkan, saya kan tulis. Oh semuanya ada di tulisan yang saya tulis tadi pagi gitu ya. Bahwa Maria dan Yusuf ternyata komunikasinya juga nggak bagus-bagus banget. Karena tersirat si Yusuf ini juga pengen ceraikan Maria. Berarti kan sebenarnya dia menolak begitu ya. Dia nggak percaya dan dia nggak mau denger Maria ngomong apa sih gitu. Nah ketika drama itu menggambarkan sesuatu di kepala saya adalah apa? Saya mau cari Bu Ina. Bu, kenapa sih Bu? Kok begini lagi? Saya kok kayak dapat lagi? Karena setiap saya ikut Korea, saya baca pagi renungan, pasti di KOR tuh lagi dibahas. Selalu 2-3 kali seperti itu. Jadi saya jadi ngerasa Tuhan tuh gaya bicara dia sama saya tuh seperti itu gitu. Saya sampai pengen samperin Bu Ina. Kenapa Bu? Kok matching lagi gitu? Kok selalu saya bisa dapat gitu, seakan-akan roh kita yang dari rumah dipersiapkan datang ke gereja, bertemu dengan roh yang lebih besar dan bertemu seperti orang pacaran, rindu, kangen gitu loh. Kok bisa matching ya, kok chemistry-nya nyambung ya, dan semua cerita itu meneguhkan saya. Sehingga saya itu catat gitu ya, kalau poin-poin penting di drama itu, mungkin kalau ibu-ibu masih ingat, dia ngomong yang dari semua rangkaian perkataannya Maria, hanya satu yang saya ingat. Jangan takut, tetaplah setia. Itu satu, enggak. Jangan takut, tetaplah setia. Ya udah, saya tangkap itu satu. Lalu Pak Yosia cerita lagi, ya kan? Dia ngomong panjang lebar, hanya satu yang saya tangkap. Buang segala impian kamu yang lama. Itu, buang itu impian kamu yang lama. 2 saya udah dapet. Aduh, hati saya tuh penuh. Saking penuhnya, saya nggak tahu mau luber kemana, gitu ya. Lalu udah pulang, dibilangin sama si Sonti, ntar lu minggu depan ngomong ya, ngomong apaan gitu ya. Jadi akhirnya setelah dikasih tahu lagi 7 hari 6 malam saya mikirin apa ya yang saya mau ngomong. Nah, saya belajar dari Maria ya. Apapun yang di dalam kehidupan kita penuh dengan segala kekhawatiran, ketakutan, penolakan ya. Tuhan mau kita lihat itu perbuatan Dia. Kalau saya takut, yaudah lu renungkan aja perbuatan Tuhan sama lu tuh udah apa, banyak loh. Dan Tuhan pengen saya belajar untuk renungkan aja semua kebaikan Tuhan. Renungkan saja semua yang Tuhan sudah pelihara kamu. Renungkan saja semua yang Tuhan sudah limpahkan buat kamu. Baik buruk, baik susah, itu semua kamu pikirkan begitu. Lalu saya tadi pagi siapin lagi, dapat lagi ya. Di Filipi 4 ayat 8 ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu.
Saya disuruh pikirin gitu. Kalau lu takut, kalau lu khawatir, kalau lu merasa ditolak, lu pikir aja semua yang baik dari Tuhan. Itu doang rahasianya, teman-teman. Jadi kalau itu Tuhan sudah kasih sama saya, lalu kita bisa ngerasain yang hubungan kita sama Tuhan itu tuh jadi lebih dekat gitu loh. Dan kependem gitu loh. Yang kita takut ditabur lagi yang bagus. Kita takut ditabur lagi yang bagus. Tahun 2023 ibu-ibu udah mikirin apa? Ada nggak ibu-ibu merasa kesel? Pasti, saya juga. Tapi saya bersyukur. Saya percaya di dalam komunitas ini kita semua, saya belajar untuk terbuka gitu. Jadi saya kalau kerja, saya dulu kerja, saya simpan harta emas gitu. Bagi saya tuh emas itu suatu prestis buat saya. Oh ibu-ibu, ketika saya nggak kerja, saya jual semua. Saya pelan-pelan saya tarik, jual. Bagi ibu-ibu itu sedih, susah, sakit gak? Kerja capek-capek, kita harus jualin satu-satu supaya kita bisa hidup dong, ya kan? Tapi ketika saya harus jual satu-satu, saya nggak kalahin Tuhan loh. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi sorry ya teman-teman, saya nggak bilang Tuhan, kok Tuhan kenapa nih? Gue udah kerja capek-capek, kok gue harus jualan? Ternyata aku nggak pikir itu loh. Aku malah mikir Tuhan baik banget ya. Dulu saya bisa kepikiran beli itu semua. Kalau saya nggak beli, kayaknya 3 tahun terakhir ini saya bisa dari mana gitu ya. Ternyata Tuhan baik ya, kasih saya semua itu dan akhirnya membiayai hidup saya lagi gitu. Dan saya bersyukur saya nggak marah gitu ya. Kalau mungkin ibu-ibu yang suka emas gitu pasti sedih ya, satu-satu dikeluarin. Saya malah mikir baik, Tuhan baik banget gitu. Kalau semua yang dikasih itu untuk kebaikan saya gitu. Dan saya bersyukur. Dan saya nggak takut rugi gitu ya. Sampai akhirnya saya berpikir kalau tahun depan saya udah nggak ada lagi gitu ya. Ya udah, Tuhan cuma bilang lu kurang pun gue hidupin gitu. Nah, ya kan? Jadi ketika kita nanti ibu-ibu bisa baca ya di Filipi ya, di tahun 2024 ibu-ibu coba ibu-ibu bisa berpikir apa gitu ya. Karena firman yang mengatakan kepada kita pagi hari ini, kepada saya secara pribadi ya, Tuhan bilang bersukacitalah, jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Nyatakan segala keinginan kamu kepada Tuhan. Amin. Di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera akan melampaui segala akal dan pikiran kamu. Ya, jadi apa yang manis, apa yang baik gitu ya, semua pikirkanlah. Apa yang kita pelajari, terimalah ya. Tuhan bilang, apa yang lu pelajarin, apa yang lu dapat di core, apa yang lu digumulkan, apa yang lu didoakan, semuanya itu adalah Allah yang memberikan sumber damai sejahtera yang menyertai kita. Jadi jangan takut, tetaplah setia. Ibu-ibu tahun 2024, saya nggak tahu ya 2024 saya bisa jadi apa, saya juga nggak tahu ya. Tapi sepanjang kita berada di dalam komunitas core, ibu-ibu bisa tetap setia seperti Ibu Ina ngomong. Buang jauh-jauh impian kita yang mungkin terlalu di awang-awang, jalanin aja yang ada saat ini. Dan Tuhan ternyata peduli ya sama kita, walaupun kita takut itu ya, Tuhan peduli asal kita cari Tuhan. Jadi saya jadi ingat lagu yang bagus banget, hanya sepenggal ya. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kita tahu ya lagu itu ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selamat. Amin. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
Tuhan. Ibu-ibu dan ibu-ibu yang merasakan ya satu pegangan Tuhan di tahun 2023 ini, ibu-ibu tangannya taruh di dada ya. Kalau ibu-ibu merasakan Tuhan begitu baik sama kalian ya, taruh tangan di dada kalian. Ibu Suli akan bantu doa buat kita untuk kita menghadapi lagi tahun 2024 ya. Kita hanya percaya Tuhan itu baik dan peduli apapun permasalahan kita ya. Nanti tangan ibu-ibu bisa di dada dan nanti Ibu Suli akan doa ya, dan kita bisa berseru kepada Tuhan. Mari Ibu Suli. Puji Tuhan ya, ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan oleh Ibu Yuling. Kita bersyukur, kita pikirkan yang baik-baik aja ya ibu-ibu. Kita nggak tahu di tahun 2024 katanya orang keadaan dunia makin tidak baik. Memang tidak baik. Firman Tuhan kan mengatakan dunia memang tidak semakin baik. Tapi kita di dalam Tuhan, kita bersama Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita melewati setiap musim dalam hidup ibu-ibu, dan kita percaya memasuki tahun 2024 kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Ya, dan jangan lupa kita juga berdoa buat bangsa kita yang akan masuk pemilihan presiden, karena nasib bangsa juga ditentukan oleh ibu-ibu juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Yuling. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun setiap masalah kehidupan yang kami hadapi, kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami, yang senantiasa menyertai, melindungi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apapun masalah yang kami hadapi ibu-ibu, tapi kami percaya kami boleh berjalan bersama Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk memasuki tahun 2024. Anugerah-Mu melimpah dalam setiap hidup kami Tuhan, itu lebih dari cukup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami ya Bapa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bu Wiling yang sudah menyampaikan renungan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Dan Tuhan lebih lagi pakai dia suami dan anak-anak untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Lewat hidupnya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang agung. Kami melangkah memasuki tahun 2024 bersama Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.